Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin amma ba'd. Kewalian dalam ruang diskursus tradisi keberagamaan di lingkungan masyarakat pesantren, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Saya teringat di antara tahun 1992-1993 di pesantren Futuhiyah Meranggen, Demak, tapi terkenal dengan Meranggen Semarang karena dekat dengan Semarang daripada dengan Demak. Di pesantren Mbah Muslih, di antara pendiri Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, yang kemudian dilanjutkan oleh Yai Hakim. Nah, saya mondok di pesantren Futuhiyah pada masa kepengasuhan putra Mbah Muslih, yaitu Murabbi Ruhi Kiai Haji Muhammad Shadiq Lutfi Hakim Muslih, yang saya sering matur dengan Abah Hakim. Kebetulan pada tahun 1992-1993 ini diadakan pertemuan ulama mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Pengalaman yang luar biasa pada saat saya di pesantren ini bisa menyaksikan para sufi besar, wajah-wajah yang penuh hudur, dan kita memandangnya pun dengan rasa haru, senang, bahagia, dan rasanya ingin setiap langkah dari para mursyid yang hadir untuk tidak lepas dari pandangan, karena daya magnetiknya kehadiran mereka sebagaimana yang kita rasakan tidak bisa digambarkan. Rasa senang, bahagia, dan memandang kehadiran mereka itu, suasana dunia itu terasa aman tanpa harus mereka refleksikan dengan berbagai bentuk ungkapan yang sebagaimana disampaikan oleh para mubalik. Haliah mereka itu memberikan satu nasihat yang luar biasa. Haliah mereka itu memberikan suatu modeling atau percontohan yang seolah-olah kita ingin meniru seperti mereka. Pokoknya yang terpikir ingin menjadikan mereka sebagai model dalam aktivitas keberagamaan. Wajah-wajah yang penuh teduh, penuh mutmainnah, ada rasa yang luar biasa, sehingga kehadiran mereka itu rasanya tidak ingin tertinggal satupun untuk kita salami, mencium tangan mereka, dan memohon doa. Kebetulan saya ikut menjadi kepanitiaan di situ, berkhidmah dengan para mursyid yang hadir dalam forum Bahsul Masail tersebut, dan saya berada di ruangan Bahsul Masail dalam posisi yang mengantarkan mic.
setiap ada mursyid yang ingin menyampaikan pandangan pendapatnya dari kitab-kitab yang mereka rujuk untuk menjawab persoalan-persoalan yang kontemporer hubungannya dengan Thariqah, saya dengan penuh semangat dari satu tempat duduk mursyid ke tempat duduk mursyid yang lainnya yang ingin menyampaikan hasil kajiannya dari kitab yang mereka jadikan rujukan, saya selalu bergantian. Istilahnya itu ngatur ke untuk memudahkan biar mic itu bisa sampai ke mereka, sambil ketika mic berada di tangan mereka, mata, hati terasa ingin menunduk dan penuh haru. Kenangan yang luar biasa pada saat itu. Setiap saya menyampaikan mic ke para mursyid, mereka mau menyampaikan hasil kajian mereka, saya duduk di sebelah dekat beliau yang sedang menyampaikan dengan penuh khidmah, mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Setelah itu mengambil kembali mic dari beliau untuk disampaikan kepada yang lainnya yang juga ingin menyampaikan pendapatnya, dan kita dalam kondisi yang sama mendengarkan dengan penuh sukaria, penuh haru, senang. Terasa ungkapan-ungkapan mereka meskipun saya saksikan itu ada sebuah perdebatan-perdebatan, tapi seperti siraman rohani yang terasa di dalam jiwa itu. Subhanallah, ketika para mursyid sedang bertemu, perdebatan mereka itu seperti hujan rahmat yang bisa real saya rasakan pada saat itu. Lah, dalam suasana diskursus terkait dengan Bahsul Masail ini, ada tema yang menarik, yaitu terkait dengan wali. Oh, ini betul-betul indah sekali. Masing-masing para mursyid menyampaikan pandangannya tentang siapakah wali itu dalam pandangan Hasan Aturos. Para sufi-sufi agung pada membongkar semua masing-masing mursyid kriteria wali sesuai dengan pandangan thariqahnya masing-masing, sesuai dengan rujukan masing-masing dari para mursyid. Mereka ungkapkan simpulannya yang bisa saya petik, pengertian wali dalam konteks ini tentu wali secara umum, bukan wali yang secara khusus, tapi pengertian wali secara umum, yaitu siapapun yang muttaqin, mukmin, muslim, muhsin, muslih, wali. Oke. Tentu kalau sudah muttaqin itu bil ilmi wa tuqa. Kalau sudah muttaqin itu tidak hanya terkait dengan amaliyah tapi juga ilmiah. Tidak hanya dengan ilmiah tapi juga amaliyah. Pengetahuan itu akan membentuk dalam praktek kesehariannya. Praktek kesehariannya itu didasarkan pada pengetahuannya, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran yang mereka kaji. Inilah muttaqin, imtitsalul awamir wajtinabun nawahinya itu betul-betul secara otomatis di situ. Nah, sosok-sosok kekasih Allah itu adalah sosok-sosok yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan ini, yang mereka refleksikan dengan suasana hidup yang tidak pernah takut dan tidak pernah sedih, dan mereka terus merasakan indahnya hidup minallah, ma'allah, ilallah. Ini kajian teoritis secara umum tentang kriteria kewalian yang bisa saya petik dari musyawarah para mursyid thariqah di pesantren Futuhiyah Meranggen, Demak, waktu saya masih mondok di sana. Ada yang menarik dalam konteks realitas kehidupan sosial. Dari kerangka teoritis ini,
saya menemukan catatan-catatan sosiologis tentang kewalian. Dari analisis sosiologi saya ternyata beda perspektif kewalian di Yaman dengan atau Arab secara keseluruhan dengan perspektif kewalian di Nusantara. Kalau perspektif kewalian di Nusantara itu tercermin tergambar dari sosok Wali Songo adalah sosok-sosok yang betul-betul memberikan pendampingan, pencerahan kepada masyarakat, yang betul-betul hadir di tengah masyarakat dengan mendengarkan berbagai keluh kesah masyarakat, kemudian menjawab problem-problem masyarakat yang diambil dari pandangan-pandangan yang tanpa disadari, yang direfleksikan oleh masyarakat, yang dirumuskan oleh para wali ini, kemudian dikuatkan pengalaman rohaniah wali dengan prinsip-prinsip kewahyuan dan kenabian. Dan masyarakat merasa senang. Sehingga nama-nama yang tergabung dalam terminologi Wali Songo ini betul-betul nama-nama yang mendampingi masyarakat, berada di tengah masyarakat, menjawab problem masyarakat. Relasinya dengan raja pada zamannya itu betul-betul bisa menjadi representasi menghubungkan kepentingan rakyat di hadapan raja dan menjadi representasi menyampaikan kebijakan-kebijakan kerajaan di tengah masyarakat yang bisa disimetriskan, yang bisa disinkronkan, yang bisa didialekkan, sehingga raja betul-betul merasa bisa komunikatif dengan masyarakat, masyarakat betul-betul terjembatani oleh sosok yang masuk dalam terminologi Wali Songo ini. Dan betul-betul hidup di tengah masyarakat. Bukan sosok-sosok yang elitis. Bahkan sering berada di masjid atau di tempat-tempat ibadah, dari satu tempat ke tempat lain, memberi pendampingan problem masyarakat. Sehingga kehadiran Wali Songo ini betul-betul menciptakan relasi kuasa yang seimbang antara kehendak kuasa dan kehendak masyarakat. Itu betul-betul bagaimana bisa termanage, terbangun dalam komunikasi yang penuh dengan kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Dan bagaimana relasi semuanya ini dalam konteks kemanusiaan antara kehendak raja dengan masyarakat ini itu bisa dikomunikasikan di hadapan Allah. Atau sebaliknya, bagaimana kehendak Allah dalam kewahyuan dan dalam risalah kenabian itu bisa dipahami oleh para raja dan oleh masyarakat. Sehingga dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda, pola masyarakat, mereka betul-betul merasakan ada prinsip-prinsip keutamaan dan kebenaran yang disampaikan oleh Wali Songo. Hal yang sama juga dirasakan oleh para raja terhadap kehadiran Wali Songo ini. Dan juga kepribadian Wali Songo ini betul-betul mencerminkan sosok contoh yang pantas dijadikan sebagai percontohan atau model, sosok yang menyampaikan nilai-nilai keagamaan, ajaran keutamaan yang bersumber dari kewahyuan dan kenabian. Sehingga kehadiran Wali Songo ini betul-betul menjadi jembatan emas yang luar biasa dalam ruang kehidupan untuk menuju kebudayaan dan peradaban pada zamannya yang betul-betul real, membebaskan dan mencerahkan masyarakat. Bukan untuk konteks memanfaatkan masyarakat atau menambah halusinasi masyarakat, bukan. Nah, ini
hal yang bisa kita pahami secara konsepsional terkait dengan kehadiran sosok-sosok dalam terminologi Wali Songo yang ada di Nusantara ini. Dan ini juga terasa sehingga kehadiran para kiai zuriah-zuriah Wali Songo ini juga meniru bagaimana ruang keberagamaan, ruang sosial dalam keberagamaan itu adalah sebuah ruang untuk membebaskan dan mencerahkan masyarakat. Bukan untuk memamerkan kenasapan, mengunggul-unggulkan kenasapan, bukan. Karena memang konsekuensi dari diskursus untuk prinsip ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diskusi tentang kenasapan itu tidak nampak. Yang nampak justru diskursus tentang keilmuan dan ketakwaan dalam konteks kenusantaraan ini yang dibawa oleh Wali Songo itu betul-betul diskursus yang terkait dengan pembebasan dan pencerahan. Ini berbeda dengan konsep kewalian yang ada di Arab, yang betul-betul terasa sangat spekulatif. Sehingga kita saksikan dalam konteks perspektif sosiologis, mereka yang dikenal wali yang datang dari Arab itu cenderung spekulatif, cenderung hadir untuk memimpin doa, untuk memberi pengarahan, dan ingin diposisikan sebagai orang yang ingin selalu didengarkan tanpa memahami problem-problem masyarakat. Sehingga ruang-ruang institusi keberagamaan, ruang itu seperti makam, seperti majelis, itu sebuah instrumen yang bersifat untuk ceramah secara spekulatif tentang Allah, ceramah secara spekulatif tentang kewahyuan dan kenabian yang lebih mengarah kepada keunggulan person yang digambarkan sebagai wali dalam perspektif sosiologis yang hadir dari Arab, atau perspektif wali dalam perspektif Arab atau Yaman itu berbeda dengan kewalian dalam perspektif sosiologis untuk konteks wali yang berasal dari Nusantara ini. Sehingga karena kewalian itu bersifat spekulatif dalam konteks Arab atau Yaman, sehingga kisah-kisah tentang wali itu cenderung spekulatif, cenderung kisah yang bersifat pengandaian, perumpamaan yang berada dalam ruang-ruang imajinasi itu. Dan ini sebenarnya juga pernah ditulis oleh Gus Dur tentang model kewalian di Nusantara yang digambarkan oleh Wali Songo dengan model kewalian di Arab yang bersifat spekulatif, sementara di Nusantara ini bersifat membumi. Betul-betul bagaimana gerakan kewalian, risalah kewalian itu bisa dirasakan masyarakat bumi, tidak hanya dirasakan di langit itu. Saya kira itu. Semoga bermanfaat.